Hai semua, apa kabar? Sekarang saya akan merekomendasikan film horor Indonesia yang tayang di 2021. Sebelum nonton, ingat ya, jaga protokol kesehatannya agar terhindar dari COVID-19, dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan juga loncengnya, agar dapat video baru tentang sekitar kita dari channel ini. Film KKN di Desa Penari adalah film horor Indonesia yang dirilis pada 2021, disutradarai oleh Awi Suryadi dan diproduksi oleh MD Pictures. Film ini dibintangi oleh Tisa Biani, Adinda Thomas, Ahmad Megantara, Agindini Hakwe, Kiki Narendra, Aulia Ser, Ati Kamcer, Diding Boneng, dan Andri Mas Hadi. Syuting film ini berlangsung dari tanggal 10 Desember 2019. Film ini awalnya dijadwalkan tayang pada 19 Maret 2020 ditunda karena pandemi virus COVID-19. Menurut Simple Man, utas cerita horor yang diunggah pada 24 Juni 2019 ini memang ditulisnya berdasarkan kejadian nyata. Kisahnya tentang sekelompok mahasiswa asal Jawa Timur yang harus menjalani kuliah kerja nyata, KKN, di sebuah desa terpencil di tengah hutan. Namun, berbagai penampakan makhluk harus dijumpai para anggota kelompok KKN. Peristiwa-peristiwa ganjil di desa tersebut juga mulai mengusik mereka. Penggemar film horor, kini Anda dapat menonton film Titisan Setan 2 yang telah tayang. Sequel kedua dari film Titisan Setan ini digarap oleh sutradara Agusti Tanjung. Ia menggandeng sederet aktor muda untuk membintangi film ini, seperti Jeff Smith, Stephanie Zemore, dan Brian Andrew. Kisah dalam film Titisan Setan 2 ini menyoroti kehidupan seorang pria bernama Rico, Jeff Smith. Sinopsis film: Rico adalah seorang penjahit yang terkenal di kampungnya. Suatu hari, Rico didatangi oleh seorang perempuan misterius yang memesan sebuah gaun kepadanya. Tanpa ada perasaan curiga, Rico pun menerima pesanan dari perempuan tersebut. Namun Rico tidak pernah menyangka, keputusannya saat itu justru menyeret Rico dan sahabat-sahabatnya ke dalam kejadian menyeramkan. Sejak malam itu, satu persatu sahabat Rico mulai menghilang secara misterius dengan meninggalkan baju yang sudah berlumuran darah. Film ini ditayangkan perdana 25 Maret 2021 di bioskop. Jangan Sendirian merupakan film horor terbaru Indonesia yang tayang beberapa waktu lalu. Kisah dimulai dengan 4 orang sahabat, yakni Ruby, Sam, Anna, dan Boy yang mengunjungi suatu tempat. Di sana, Sam bertemu Tuan Broto dan sempat menanyakan kemungkinan iblis bisa membunuh manusia. Pertanyaan itu hanya dijawab dengan senyuman Tuan Broto. Kondisi mulai menegangkan ketika mereka mengunjungi rumah tua. Mereka mulai mengalami teror yang malah membuat masing-masing terpencar. Anna pun sempat meminta supaya mereka tidak ada yang sendirian di tengah situasi tersebut. Secara terpisah, baik Ruby, Sam, Anna, dan Boy masing-masing mendapatkan teror yang berbeda-beda. Mulai dari Anna yang bertemu sosok menyeramkan hingga Ruby yang bertemu iblis. Hal itu membuat Sam teringat dengan perbincangannya bersama Tuan Broto. Mereka berempat pun kini berupaya untuk bisa bertahan hidup di tengah teror tersebut. Jangan Sendirian merupakan film terakhir dari aktor kawakan Robby Sugara. Ia meninggal dunia pada 13 Juni 2019, tak lama setelah proses produksi film ini berakhir. Film ini merupakan arahan dari sutradara Brahma Yuda. Untuk penulis naskah film adalah Koko BZ. Pembuatan film ini bekerja sama dengan TCS Pictures. Kisah film ini berawal ketika seorang wanita bernama Mary hamil. Namun, keadaannya sangat memprihatinkan. Hidup dengan penuh kekurangan. Saat itu, Mary benar-benar mengalami putus asa. Sumi harus memikirkan cara bagaimana agar bisa kembali hidup tenang tanpa gangguan dari hidung belang. Hal ini membuatnya merasa terpuruk dengan keadaannya.
Tak jarang Maurice memikirkan bagaimana keberlangsungan hidupnya. Bahkan anak dalam kandungannya merupakan hasil dari pemerkosaan. Sehingga Maurice berniat untuk melakukan pesugihan. Apapun itu syaratnya akan mereka turuti. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga kecil ini juga melakukan pesugihan. Harta mereka bergelimang tak henti-hentinya. Tetapi, mereka tidak memikirkan lingkungan sekitar terhadap ulahnya ini. Satu persatu warga dusun mulai tewas karena cekaman iblis. Bahkan setiap harinya banyak korban yang harus kehilangan nyawanya. Sontak ini membuat pengurus dusun harus melakukan tindakan. Bagaimana kelanjutan dari film ini? Apakah penumpasan terhadap iblis bisa terselesaikan? Film yang berjudul Detung Misteri Ayunan Nenek tersebut adalah garapan dari Turata Production dengan genre horor yang diangkat dari kisah nyata masyarakat Jeneponto. Film Detung ini mengangkat cerita mistis di Bukitung di Kampung Tantra, Kelurahan Bontoranu, Kecamatan Bangkala, Jeneponto. Film itu kini akan segera ditayangkan di seluruh bioskop jaringan Tuan-Tuan di Indonesia. Kisah mistis dalam film tersebut tentang Dr. Zaldi dan keluarga kecilnya tiba di sebuah desa terpencil di Bukitung, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Zaldi bertugas sebagai mantri kesehatan di desa tersebut. Ia harus pindah dari Makassar beserta Hanum, istrinya serta Rania, 5 tahun, anak pertama mereka. Kedatangan Dr. Zaldi disambut hangat warga desa. Sayang, kehadiran Dr. Zaldi dan keluarganya di Bukitung diikuti teror seorang nenek. Produser film ini, Asmin Amin menjelaskan bahwa dalam film Misteri Ayunan Nenek sendiri diangkat dengan menampilkan suatu kebudayaan orang Bugis yaitu siri yang merupakan simbol kemanusiaan. Bagaimana suatu kebudayaan kita tampilkan artinya, misalnya pencak silat, await, serta bacaan-bacaan pengusir setan semua kita tampilkan. Serta bagaimana seorang ayah menjaga adat keras, bicara siri serta cinta dan kasih sayang kepada anaknya, jelasnya.